di APAD di sini kan tadi kan serahkan tidak pernah ada pemberi atau pemberian ya. Tapi apa sih pernah ingat ketemu dengan Pak Andika? Pak Andika ada pernah menanyakan kepada saksi, Pak Sugeng ada modal berapa? Pernah nggak Pak Andika bertanya seperti itu? Oh iya, pernah Bu. Tapi kan gini, waktu itu tahun 2023 misalnya, kebetulan saya dapat pekerjaan pertama itu awalnya dari masuk desa atau TMD sekarang itu yang dimenangkan oleh si Pak Andika. Pak Diko. Saya namanya Pak Diko. Ya, waktu itu terus kebetulan karena berkaitan dengan Kodim, beliau ke rumah saya ajak kerjasama. Karena kalau anggota Kodim kan kita kebetulan mantan anggota kan bisa kenal semuanya, sehingga kita kerja di lapangan setidaknya kita bisa tidak terganggu lah begitu ya. Akhirnya saya kerjakan di TMB di Situbondo. Terus selang beberapa bulan ini saya lupa, karena Bapak Sugeng punya modal. Ada Mas, ya persiapan Pak Sugeng, saya mau lamar proyek di Lumajang. Waktu itu begitu. Yang sampai itu Pak Andika bilang mau nawar proyek di Lumajang. Akhirnya begitu dia menang, Pak Sugeng siapkan modalnya. Akhirnya saya akan menyerahkan uang 500 juta modal yang Lumajang. Dan tidak berselang lama, saya juga sama Mas saya akan coba nawar yang Bondowoso, yang dinas kesehatan. Nanti kita bersama, kita kerjasama. Waktu itu alhamdulillah kita yang Situbondo yang Bondowoso juga menang. Akhirnya dari 3 proyek itu kita kerjakan, kita bersama-sama. Itu pemberian itu ya 500 itu untuk apa maksudnya? Untuk modal kerja. Untuk modal kerja. Ya. Nah, itu diserahkan secara transfer atau cash atau bagaimana? Cash waktu itu. Nah, tapi serahkan di mana waktu itu? Di rumahnya Mas Diko. Diko itu ya? Di kantornya. Di kantornya ya. Siap. Waktu itu yang disampaikan cuma itu saja untuk modal kerja. Siap. Tidak ada disampaikan untuk hal lain untuk akan diberikan kepada siapa? Enggak. Kalau yang dengan Rudi pernah? Rudi pernah. Waktu itu saya waktu ke Pak Karmar nggak salah, ya sama lah kita ngobrol. Terus waktu pulang saya ngomong ke dia tanya pada Pak Karmar, Pak mungkin ada kerjaan Pak. Ya kita juga kamu titip aja ke Rudi gitu waktu itu. Rudi itu siapa? Rudi itu pengusaha kontraktor juga dari Situbondo. Nah juga ya. Waktu itu saksi ketemu sendiri sama mana? Ketemu sendiri ya dengan saya bertiga dengan almarhum Pak Sanusi. Itu maksudnya titip serahkan itu apa itu? Ya katanya ada pekerjaan, makanya saya titipkan sama Rudi. Tapi tidak berselang lama waktu itu karena saya cucu saya lahir yang di Ambon, saya pulang terus saya ke Ambon. Terus anak saya cucu ini Bu ditelepon almarhum suruh ke Situbondo ngambil uang serap di sini uang apa? Saya bilang ya sudah terima aja. Ternyata uang itu tidak. Ya. Akhirnya jadi ya, jadi waktu itu dia Jadi dikembalikan, uangnya dikembalikan. Ya kan yang 100 tadi itu kan saksi kan ada disuruh siapkan. Ya. Kemudian saksi jadi diserahkan ke Rudi. Ya. Jadi ya. Diserahkannya pada waktu serahkan apa yang saksi sampaikan ke Rudi itu? Jadi kalau Pak saya titip uang Pak untuk pekerjaan itu kalau ada. Titip uang untuk pekerjaan. Ya. Nah, itu jumlahnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Karna sebelumnya yang disuruh dititip. Iya saya harus 100. 100 almarhum 100 waktu itu. 100 jadi 200 semua ya waktu itu ya. Nah, kemudian setelah saksi sampaikan itu kan berarti maksudnya untuk disampaikan ke Pak Karna ya waktu itu. Yang 200 kan saksi kan titipkan ke Pak Rudi. Ya. Itu maksudnya dititipkan untuk disampaikan ke Pak Karna. Saya kurang tahu hanya saya titipkan ke Pak Rudi. Tapi kan sebelumnya ada arahan untuk dititipkan ke Pak Rudi ya. Ya. Waktu itu saksi konfirmasi tidak ke Pak Karna. Saya sudah dititipkan. Tidak ada juga. Waktu itu dari Pak Karna ada juga menanyakan atau ada menyampaikan atau menanyakan apakah sudah dititip, apakah sudah diterima. Tidak ada juga setelah itu ya. Saya juga memang ke Pak Karna juga sangat jarang waktunya karena beli sibuk jadi nggak semudah kita lewat ini telepon itu juga saya jarang. Itu kenapa? Kenapa saudara mau
namanya kasih uang itu kenapa itu tujuannya? Ya tujuannya